Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah, pada pertemuan kali ini Ustadz akan khusus membahas tentang soal-soal matematika, yaitu melanjutkan pada pertemuan kita yang kemarin tentang keliling lingkaran. Karena masih ada beberapa siswa yang katanya belum memahami. Nah, mungkin sedikit aja dulu soal yang akan Ustadz jelaskan pada kesempatan kali ini. Nah, kita membahas satu contoh soal dulu. Nah, yang paling atas di sini baca dulu soalnya. Tentukan keliling lingkaran yang berjari-jari 14 cm dengan pi 22/7. Nah, dari soal ini sudah ditentukan pi-nya 22/7. Kalaupun ternyata nanti pi-nya tidak ditentukan 22/7, kalian bisa mencari sendiri. Kan pi kemarin ada dua ya, ada yang 22/7, ada yang 3,14. Mana yang dipakai? Nah, silahkan nanti kalian pilih keduanya itu menyesuaikan dengan jari-jari atau diameter. Kalau jari-jari atau diameternya itu nanti angka kelipatan 7 atau angka yang bisa dibagi oleh 7, maka kalian pakai 22/7. Paham ya kira-kira ya? Nah, di sini jari-jarinya 14. 14 bisa nggak dibagi sama 7? Bisa. Nah, karena bisa, jadi kita pi-nya pakai 22/7. Baik, kita langsung ke bawah. Diketahui dulu biar kalian mudah nanti. Yang diketahui dari soal ini apa? Jari-jari. Jari-jarinya 14. Kemudian pi-nya tadi 22/7 karena sudah dicantumkan sama orang. Kalaupun tidak dicantumkan, ingat tadi caranya. Kemudian ditanyakan apa sama orang nih? Yang ditanyakan apa dari soal? Tentukan keliling, berarti yang ditanya adalah berapa kelilingnya, panjang kelilingnya gitu kan. Kemudian langsung ke jawaban. Nah, karena yang ditanyakan keliling, maka untuk menjawabnya adalah rumus keliling. Nah, di sini ada rumus keliling. Rumus keliling kemarin ada dua, ada pi dikali D, ada juga 2 dikali P dikali R. Jadi pakai yang mana? Karena yang diketahuinya di sini adalah R, bukan D yang diketahui, maka kita pakai rumus yang ada R-nya juga. Jadi pakai 2 dikali P dikali R. Nah, gitu kan. Kalau nanti ternyata yang diketahui adalah D atau diameter, maka pakai rumusnya P dikali D. Paham kira-kira? Insyaallah paham ya. Nah, kemudian rumusnya ini tadi kan 2 dikali P dikali R, maka langsung masukkan rumusnya. 2 dikali P-nya berapa? 22/7. Ya kan? Kemudian R-nya berapa? 14. Langsung masukkan. Ini dia nih orangnya nih. 2 dikali 22/7. Kalau Ustadz di sini kan agak susah ya di HP ini kan 22/7-nya ke samping ya. Nah, nanti penulisan yang sesuai kalian pernya itu ke bawah, 22/7 tulis ke bawah. Nah, 22/7 dikali 14 karena R-nya 14. Nah, kemudian di sini langsung nih. Kalian lihat di bawah, kok di sini per 7-nya hilang, 14-nya hilang diganti sama 2. Nah, ya kan di bawah ini asalnya kan di atas tuh kan. Kemudian di bawah kok jadi kayak gitu. Nah, sekarang perhatikan. R-nya ini kan 14/7. Nah, tinggal karena tadi kan R-nya itu bisa dibagi sama 7, maka 14-nya langsung dibagi sama 7. 14-nya diganti dengan berapa? 14 dibagi 7 berapa? 2. Nah, maka langsung diganti dengan 2. 22-nya tetap. Nah, di sini 22 ditulis. Kemudian 7 dengan 14 karena 7 ini kan per. Per itu kan artinya dia membagi orang. Nah, yang bisa dibagi dengan 7 adalah si 14. Maka 14-nya dibagi dengan 7 sama dengan 2, ya kan? Nah, jadi yang di belakang ini si 7 dan si 14 hilang diganti dengan 2 yang di belakang ini ya. Nah, oke. Jadi sekarang 2 kali 22 dikali 2. 2 kali 22 berapa? 44. Dikali 2 lagi sama dengan 88 cm. Nah, kira-kira insya Allah mudah ini dipahami.
Ada yang bingung? Kalau ada yang bingung nanti silahkan tanyakan lagi. Nah, kalau masih bingung, ditahan dulu videonya atau diulang lagi penjelasan nomor 1. Jangan buru-buru mau melanjutkan video ya. Nah, sekarang kita, kalau nanti kalian sudah paham dengan yang nomor 1 tadi, boleh silahkan lanjutkan ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini, tentukan keliling lingkaran yang memiliki jari-jari 10 cm dengan pi 3,14. Nah, seperti yang Ustadz jelaskan tadi, kalaupun ternyata nanti pi-nya itu tidak dikasih tahu sama orang, lihat jari-jari atau diameternya. Nah, di sini jari-jari yang ada nih. Jari-jarinya ini bisa nggak dibagi sama 7? Nggak bisa, nggak habis dia dibagi sama 7. Maka kalian bisa menentukan pi-nya yaitu 3,14. Paham ya? Kalau jari-jari atau diameternya tidak habis dibagi oleh 7, maka pi-nya adalah 3,14. Baik, dari soal ini kita ketahui dulu apa yang dapat diketahui, yaitu R-nya, ya kan, jari-jarinya sama dengan 10 cm. Kemudian pi-nya 3,14. Nah, karena sudah diketahui nanti mudah nanti akan menjawab. Nah, pertanyaannya sekarang ditanyakan apa? Oh, yang ditanyakan adalah sama dengan yang tadi, yaitu menentukan keliling. Berapa keliling lingkaran? Kalau udah tahu apa yang ditanya, apa yang diketahui, nah itu tuh insya Allah mudah untuk menjawabnya. Karena dia menanyakan keliling, maka langsung kita pakai masukkan rumus. Nah, ini pakai 2 kali P kali R. Kok itu lagi Ustadz? Ya iyalah, karena yang diketahuinya adalah R. Kalau nanti yang diketahuinya D, pakai P kali D, ya kan? Nah, sekarang tinggal masukkan rumus. 2 dikali Pi-nya 3,14, R-nya sama dengan 10. Nah, itu nanti silahkan kalian hitung sendiri, maka hasilnya adalah 62,8 cm. Nah, Masya Allah, mudah sekali ini menjawabnya. Nanti kalau bingung, jangan buru-buru lanjut, di skip dulu, ditahan dulu videonya, baru nanti kalian lanjutkan ya, sampai paham dulu. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu di sini pertanyaannya, berapa keliling lingkaran jika diameternya 40 cm? Nah, di sini sebentar Ustadz ambil kuas dulu. Ya, oke. Nah, berapa keliling lingkaran jika diameternya 40 cm? Nah, di sini kan Ustadz belum sempat menulis diketahui gitu kan. Nah, silakan kalian nanti tulis sendiri. Coba apa yang kalian ketahui dari soal ini? Yang diketahui adalah diameter. Diameter atau D sama dengan 40 cm. Nah, pi-nya di sini nggak dikasih tahu sama orang. Kalian pi-nya pakai yang mana? Pi-nya pakai 22/7 atau 3,14. Nah, karena diameter atau jari-jari kata Ustadz, ini nggak bisa dibagi 7. Ini nih, si 40 nggak bisa dibagi 7. Yang bisa dibagi 7 itu nanti 42. Karena ini cuma 40, nggak bisa dibagi 7. Maka kalian pi-nya pakai 3,14. Nah, jadi yang diketahui adalah D sama dengan 40 cm, pi-nya sama dengan 3,14. Nah, kemudian ditanya, apa yang ditanya dari soal ini? Ustadz nggak sengaja nggak nulis sebenarnya ini. Apa? Yang ditanya adalah keliling. Berapa keliling katanya? Nah, berarti ditanya keliling. Nah, langsung kemudian jawaban. Nah, baru jawaban ke sini. Nah, kemudian karena menjawab dari pertanyaan keliling, maka tulis rumus keliling. Rumus kelilingnya pakai 2 kali P kali R atau P kali D. Karena yang diketahuinya ada di sana D atau diameter, maka rumusnya yang ini. Jadi Pi dikalikan dengan D. Pi-nya tadi 3,14, D-nya 40, tinggal kalian kali di sana. Jadi 3,14 dikalikan 40, jawabannya adalah 125,66 cm.
Nah, jadi ini adalah jawabannya. Kalau masih bingung, silahkan ditahan dulu videonya. Nah, kita lanjutkan soal nomor 4. Nih, insya Allah soal yang terakhir nih. Nah, di sini keliling sebuah lingkaran adalah 396 cm. Hitung berapa jari-jari lingkaran tersebut. Nah, jadi sebelumnya kita ketahui dulu apa yang diketahui dari soal. Ustaz ambil pos dulu. Nah, yang kita ketahui dari soal adalah keliling sebuah lingkaran, berarti keliling. Nah, jadi yang diketahui adalah keliling, yaitu 396 cm. Nah, ada lagi yang diketahui? Enggak ada yang diketahui lagi. Jadi cukup aja sampai situ. Kemudian apa yang ditanyakan dari soal? Yang ditanyakan hitung berapa jari-jari. Oh, jari-jari. Berarti yang ditanyakan adalah R atau jari-jari lingkaran. Ditanyakan jari-jari lingkaran berapa katanya. Nah, maka kita langsung ambil rumus yang kemarin. Nah, sampai sini dulu Ustaz tarik. Oke. Saya ambil pos. Nah, jadi di sini jawabannya nih yang di atas. Keliling kemarin rumusnya adalah karena di sana yang ditanyakan jari-jari, maka kita ambil rumus ini dulu. Kalau nanti mau ini ditinggalkan, yang ini ditinggalkan boleh, tapi kalau mau dimasukkan juga boleh. Nah, kemarin rumus jari-jari ini kan, nih yang ini nih, R atau jari-jari, karena yang diketahui adalah keliling, maka pakai rumus yang ini. Keliling dibagi pi, baru kemudian dibagi 2 atau per 2 boleh. Nah, jadi seperti ini nih cara menghitungnya. Nah, langsung kita masukkan rumus ke bawah sini. Oke, perhatikan yang bergaris bawah di garis merah itu. Nah, kelilingnya itu 396. Yang ini kita masukkan ke sini gitu kan. 396. Pi-nya berapa? Mau 22/7 atau 3,14. Nah, jadi di sini nanti kalau ternyata kalian boleh coba-coba. Kalau ternyata 396 ini nggak bisa dibagi sama 3,14, kalian pakai aja 22/7, atau udah pakai 22/7 nggak bisa, nanti kalian cari pakai 3,14. Nah, tapi sebenarnya ya 396 ini atau angka kelilingnya ini kalau nanti bisa dibagi sama 22, kalian nanti pakai aja 22/7. Nah, tapi Ustadz ulun nggak hafal Ustadz, perkalian 22 atau angka-angka yang bisa dibagi 22. Nah, karena bingung, jadi makanya silakan kalian coba-coba pakai 3,14 pi-nya atau pakai 22/7. Nah, jadi di sini Ustadz sudah tahu nih 396 ini bisa nanti dibagi sama 22 gitu kan. Nah, jadi Ustadz pakai pi-nya 22/7. Nah, pi-nya Ustadz masukkan ke sini. Oke. 396 dibagi 22/7 itu di dalam kurung, karena itu nanti dikerjakan duluan baru kemudian dikali 2. Nah, udah paham sampai situ ya, karena cuma masukkan rumus. Sekarang kita pindah ke bawah nih. 396 dikali 7/22. Kok jadi 7/22 Ustadz? Ya karena di atas tadi tandanya bagi, kan kemarin udah dijelaskan sama Ustadz, kalau angka itu dibagi sama pecahan bisa kita balik menjadi kali gitu kan. Tapi yang tadinya penyebutnya di bawah, sekarang dia jadi di atas. Jadi 7/22 dibalik gitu kan. Nah, kemudian masukkan lagi dibagi 2. Nah, sekarang di bawah ini perhatikan. Nah, karena ini kan tulisannya 7/22 itu kan ke bawah ya. Nah, artinya 396 ini bisa dibagi 22 langsung. 396 ketika dibagi 22 sama dengan 18. Maka di sini Ustadz langsung masukkan 18 ya. Kemudian di sini 7 langsung ada, maka Ustadz langsung mengalihkannya dengan 7. Nah, jadi 18 dikali 7 dibagi 2. Boleh enggak Ustadz?
Kalau udah kayak gini nih mau langsung dibagi aja, yang bisa dibagi sama 2 boleh. Jadi 18-nya bisa dibagi sama 2, maka 18-nya dibagi 2 sama dengan 9. 9 dikali 7 sama dengan 63 cm. Nah, jadi mudah, insya Allah mudah menjawabnya. Nah, itu aja dulu yang bisa Ustadz sampaikan pada pertemuan kali ini. Tugasnya kalian adalah nanti berpasangan, Ustadz minta kalian membuat soal. Boleh ngambil DLKS ataupun dari manapun itu, boleh. Membuat 2 soal. Soal yang pertama mencari keliling. Soal yang kedua boleh itu mencari jari-jari atau mencari diameter. Sekali lagi Ustadz ulangi, soal yang pertama mencari keliling, soal yang kedua adalah mencari jari-jari atau diameter. Terserah, soal nomor 2 itu kalian pilih. Nah, itu nanti berpasangan. Nanti Ustadz kirim di grup pasangannya siapa aja. Berpasangan itu nanti soalnya dia bikin, kemudian dia minta pasangannya untuk mencari jawabannya, dikirim via video. Dijelaskan seperti yang Ustadz jelaskan, kirimnya ke Telegram Ustadz dan juga ke Telegram pasangannya. Nah ya, jadi nanti misalnya Adib berpasangan dengan Anafa. Nah, nanti Anafa dan Adib akan menjawab masing-masing dari pasangannya ini. Menjawab 2 soal, kemudian videonya dikirim ke pasangannya dan juga dikirim ke Ustadz. Baik, itu yang dapat Ustadz sampaikan. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.